Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masih melanjutkan materi tentang gelombang stasioner. Di materi sebelumnya, kita sudah membahas gelombang stasioner ujung terikat, kemudian juga contoh soalnya, ya. Silahkan kalian simak. Nah, kali ini kita akan lanjut pada materi gelombang stasioner ujung bebas. Karena kita tahu sebagaimana video animasi yang kita sudah nonton bahwa gelombang stasioner ada dua. Ada yang ujung terikat, yang ujungnya terikat kuat, ya, tidak bisa bergerak atas ke bawah. Yang kedua adalah gelombang stasioner ujung bebas. Ujungnya bisa kita katakan diikat longgar sehingga bisa bergerak ke atas ke bawah. Oke, kita akan bahas bagian yang kedua, ya. Nah, seperti ini ya, kalau kita simak video animasi yang sudah kita simak bersama bahwa eh, jika ada misalkan tali yang di ujungnya ya, salah satu ujungnya itu merupakan sumber getar, digetarkan ke atas ke bawah seperti ini, dan ujung lainnya diikat longgar seperti tadi ya. Nah, maka akan terbentuk gelombang stasioner atau gelombang stasioner kan nama lainnya adalah gelombang berdiri ya, atau gelombang diam atau gelombang tegak. Akan terbentuk pola gelombang seperti ini ya, di mana ujungnya ini bisa bergerak ke atas ke bawah ya. Inilah gelombang stasioner ujung bebas, ujungnya bisa bergerak ke atas ke bawah ya. Sama seperti gelombang stasioner ujung terikat, bahwa gelombang stasioner ujung bebas itu dibentuk dari gelombang datang yang berasal dari sumber getarnya ini ya. Gelombang datang ya, kemudian kalau gelombang datangnya seperti ini dan menyentuh ya, eh, kalau menyentuh bidang pantul ini ya, misalnya ini kan dipantulkan ya, kalau menyentuh ini bentuknya adalah eh, adalah puncak, maka yang dipantulkan juga puncak. Nah, kemudian kalau yang datang itu dalam bentuk ya lembah, maka akan dipantulkan juga dalam bentuk lembah ya. Oke, maka kita tuliskan persamaan gelombang datangnya, yaitu karena merambat ke kanan, maka persamaannya A sin omega T kurang Kx. Ini persamaan gelombang berjalan kan? Karena memang gelombang datangnya adalah gelombang berjalan. A sin omega T kurang Kx. Kurang karena merambat ke kanan, ya kan? Sedangkan gelombang pantulnya, tadi ya, kalau misalnya gelombang datang ini menyentuh ini dalam bentuk puncak ya, maka yang dipantulkan juga atau gelombang pantulnya juga dalam bentuk ya startnya puncak ya. Artinya gelombang datang dan gelombang pantul tidak ada beda fase ya, tidak ada beda fase. Nah, maka karena Y2 ini merambatnya ya, gelombang pantulnya merambatnya ke kiri, maka persamaannya A sin omega T pakai tambah ya kan, tambah Kx. Nah, tadi ya tidak ada beda fase antara gelombang datang dan gelombang pantul, fasenya sama. Beda dengan ujung terikat. Kalau ujung terikat, kalau yang datang itu dalam bentuk uh, puncak, maka gelombang pantulnya dalam bentuk lembah, ya kan? Nah, maka ada beda fase, ya. Maka uh, gelombang pantul Y2 ada sudut awal yaitu 180 derajat di sini ya, tambah 180 derajat. Maka nanti keluarnya di sini min. Kalau gelombang ujung bebas, fasenya sama ya. Jadi tidak ada beda fasenya. Jadi yang membedakan persamaan gelombang datang dan gelombang pantul hanya ini. Di sini kita pakai plus karena gelombang pantul merambatnya ke kiri ya. Oke, ini persamaannya. Dan yang membedakan juga antara ujung terikat dan ujung bebas, kalau ujung terikat di sini dimulai dari ya, ujung pantul ini dimulai dari simpul ya kan. Nah, sedangkan ujung bebas dimulai dari perut. Maka ini perut pertama, simpul pertama, perut kedua, simpul kedua dan seterusnya. Oke. Nah, maka kalau kita ingin mencari simpangan di suatu titik pada gelombang stasioner ujung bebas ini, maka kita harus superposisikan ya, atau kita jumlahkan antara gelombang datang dan gelombang pantulnya, yaitu Y1 tambah Y2, seperti itu ya. Maka Y1 kita masukkan persamaannya ini tambah Y2 ini kan. Oke. Masing-masing punya variabel A ya, A itu dari titik tengah ini, titik setimbang ke puncak tertinggi ya, atau lembah tertinggi, besarnya sama ya. A ya kita keluarkan jadi A sin
omega T kurang Kx tambah sin omega T tambah Kx. Seperti ini kan, bisa kita faktorkan. Bahwa ini sama seperti penjabaran gelombang stasioner ujung terikat, kita gunakan juga formulasi trigonometri ini ya. Bahwa sin A tambah B ini bisa diuraikan menjadi sin A cos B, ya kan, tambah cos A sin B. Kalau di sini kurang, maka di sini kurang ya. Maka ini ya bisa kita jabarkan menjadi sin omega T cos Kx kurang cos omega T sin Kx, ya kan? Kita menggunakan persamaan ini. Karena di sini kurang, maka kita gunakan kurang. Tambah ini lagi, kita jabarkan menjadi sin omega T cos Kx tambah cos omega T sin Kx ya. Karena di sini tambah, maka di sini tambah. Oke, ini dijabarkan menjadi seperti ini. Atau ya, ini kalau kita lihat, ini min ya, ada min cos omega T sin Kx, ini ada ya plus cos omega T sin Kx. Jadi bisa saling menghilangkannya jadi nol kan? Jadi nol, ini min, ini tambah ini kan sama ya. Sama persis, hanya ini min, ini plus. Maka jadi nol kan? Nol. Yang tersisa tinggal sin omega T cos Kx tambah sin omega T cos Kx sama. Jadi hasilnya adalah 2 cos Kx sin omega T ya, atau ini kan 2 sin omega T cos X, atau sama saja 2 cos Kx sin omega T. Ini kita balik ya, karena 2 kali 3 sama dengan 3 kali 2 ya kan. Jadi bisa kita balik seperti ini. Jadi kita balik ini untuk mendapatkan informasi yang lebih jauh ya. Oke, ini. Atau YP sama dengan 2A cos Kx sin omega T. Jadi inilah persamaan simpangan ya di suatu titik pada gelombang stasioner ujung bebas, yaitu 2A cos Kx sin omega T. Ini kalau kita lihat dengan persamaan gelombang stasioner ujung terikat, berbeda kan? Nah, kalau ujung terikat di sini sin, di sini cos. Nah, kalau ujung bebas terbalik, di sini cos, di sini sin, ya kan? Oke. Nah, maka ya, kita tuliskan ulang persamaan simpangannya tadi ini. Ada persamaan getaran ya, persamaan simpangan pada getaran Y sama dengan A sin omega T. Ya kan? A ini amplitudo, sin omega T. Ya, omega T adalah sudut fase. Di materi pendahuluan kita sudah bahas bahwa karakteristik dari gelombang stasioner, gelombangnya tidak merambat, hanya berada di situ. Jadi gelombangnya bergetar-bergetar saja di situ, ya. Gelombangnya bergetar-bergetar saja di situ. Nah, maka bisa kita kaitkan persamaan gelombang stasioner ini dengan persamaan getaran. Nah, bahwa persamaan simpangan gelombang stasioner ujung bebas ini kita ubah seperti ini dalam bentuk persamaan getaran. Ya, karena tadi gelombangnya kan hanya bergetar-bergetar di situ, yaitu fx sin omega t. Nah, di mana fx-nya adalah ini, ya, 2a cos kx. Jadi fx ini adalah amplitudo. Nah, ini kan a amplitudo getaran. Nah, kalau gelombang stasioner ini fx adalah amplitudonya, ya. Jadi fx ini adalah amplitudo gelombang stasioner ujung bebas, di mana fx persamaannya adalah 2a cos kx ini ya. 2a cos kx ini adalah fx-nya, amplitudo gelombang stasioner ujung bebas. Nah, di mana kalau kita lihat amplitudo gelombang stasioner ujung bebas ini dalam bentuk fungsi. Ya, ini kan fungsi x ya, tidak konstan sebagaimana persamaan getaran ini. Tapi paralel ya, paralel bahwa ini juga amplitudo. Tapi amplitudonya dalam bentuk fungsi, dia berubah-ubah tergantung x-nya, ya. Oke, mungkin cukup sekian. Nanti kita lanjutkan di penentuan posisi perut dan simpul pada gelombang stasioner ujung bebas, ya.